Oke, selamat malam teman-teman Lab School. Malam. Apa kabar malam hari ini? Selalu semangat. Oke, pada malam hari ini saya dan teman saya Richard Gaming ya akan membawakan buku Awaken the Giant Within bab 15 yang judulnya Nilai Kehidupan Kompas Pribadi Anda. Oke, semua udah buka ya bab 15 ya. Oke, di bab 15 ini kita akan banyak berbicara tentang nilai. Jadi, nih nilai kehidupan kompas pribadi Anda. Jadi di sini dimana teman-teman tahu kompas ya. Kompas itu kan kayak alat yang menggerakkan kita, membawa kita kemana tujuan kita. Nah, jadi kompas ini dia seperti nilai dalam kehidupan kita. Boleh dibaca kutipannya, itu ada kutipan sebelum memulai babnya. Sesuatu yang hebat tidak akan pernah tercapai kecuali oleh mereka yang berani mempercayai bahwa sesuatu di dalam diri mereka lebih baik dari keadaan yang ada. Nah, dari kutipan ini kira-kira teman-teman semua paham ya apa yang dimaksud? Ya udah paham, nanya aja gimana alasannya. Paham. Jadi bilang aja gak ngerti. Iya. Dijelasin. Enggak, kayak tadi Arni gini. Jadinya. Juga kepala ya. Ya mungkin coba saya bantu ya. Jadi sesuatu yang hebat itu tidak akan pernah tercapai kecuali oleh mereka yang berani mempercayai bahwa sesuatu di dalam diri mereka lebih baik dari keadaan yang ada. Jadi ini mungkin saya artikan secara kasarnya itu jangan terpengaruh oleh keadaan. Kita tuh harus percaya sama diri kita sendiri kalau kita bisa mengendalikan sesuatu yang saya membawa sesuatu itu melebihi dari keadaan yang ada. Kalau keadaan kasih kita kayak gini, kita bisa lebih dari keadaan itu, gitu. Kurang lebih begitu ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke halaman 533, itu yang paling atas ya. Nilai-nilai membimbing setiap keputusan kita dan oleh karena itu takdir kita. Jadi dimulai dari adanya nilai itu yang menentukan kemana arah hidup kita, kemana takdir kita. Tapi sebenarnya teman-teman udah tahu belum apa itu arti nilai sebenarnya? Kan nilai nih, nilai ulangan kek atau nilai apa kek. Sebenarnya nilai itu apa? Ada yang bisa bantu mungkin? Apa itu arti nilai? Boleh, silakan Pak Dirga. Nilai adalah point of view yang kita ambil terhadap suatu keadaan atau kejadian yang itu memberdayakan kita. Ya benar, kurang lebih yang dibilang Pak Dirga itu benar ya. Jadi kalau saya cari nih, nilai itu dia identik dengan sebuah prasangka dari individu atau kelompok terhadap sesuatu hal yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupannya. Dia kayak ya point of view ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Dirga. Jadi nilai ini adalah bagian kepercayaan yang menjadi rujukan seseorang untuk melakukan tindakan sosial kepada orang lain. Tindakan ini didasari pada perasaan dan pengaruh hubungan sosial yang dijalani. Nah, nilai-nilai itu kan terbagi ke beberapa macam nih. Contoh aja mungkin ada nilai agama, nilai ekonomi, nilai solidaritas, kayak nilai solidaritas antar teman gitu. Nah, itu contoh-contoh nilai ya. Jadi nilai ini dia yang membentuk kita, mengarahkan kita untuk melakukan sebuah tindakan gitu. Mungkin ya kalau misalnya contohnya saya dan Pak Richard nih, kalau misalnya nilai solidaritas saya tinggi, pokoknya kalau misalnya Pak Richard mau ajak saya kemana, saya ayo gitu aja. Mungkin contohnya begitu ya. Kalau yang nilai yang memegang teguh nilai solidaritas antar teman yang tinggi. Oke, boleh mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Richard. Halaman 534 pada paragraf pertama ya. Di sini dia dikasih tahu kalau jika kita ingin merasakan kepuasan hidup yang sangat mendalam, maka kita dapat meraihnya hanya dengan satu cara. Ya, yaitu dengan memutuskan apa yang paling berharga dalam hidup kita, apa nilai tertinggi yang kita junjung, dan kemudian berkomitmen untuk hidup berdasarkan nilai-nilai tersebut setiap hari. Nah, saya teruskan dari contohnya Pak Kevin ya, dari nilai solidaritas nih. Kalau nilai solidaritas itu kita junjung ataupun kita memutuskan kalau nilai solidaritas itu penting bagi kehidupan kita. Contohnya seperti Lab School inilah, kalau Kevin nilai solidaritasnya tidak tinggi ataupun gimana, kalau saya mengajarnya di Lab School tentunya dia akan menolaknya. Ngapain saya kuliah school, buat apa? Tentunya Kevin dengan nilai solidaritas yang tinggi, dia merasa kalau saya ajak Lab School pasti ada manfaatnya, Ada hal positif. ada hal positifnya. Gak mungkin saya ajak yang negatif-negatif gitu. Nah, jadi kan
berdasarkan nilai tersebut kan Kevin di sini bisa ketemu teman baru, saya juga di sini bisa ketemu teman-teman baru gitu. Dapat ilmu baru Istilahnya. Dan di paragraf kedua yang kalimat terakhir yang di bold, sebenarnya kita harus mengingat bahwa semua pengambilan keputusan berasal dari kejelasan nilai. Nah, di sini kan berdasarkan dari kejelasan nilai solidaritas pada Pak Kevin, dia jadi mengambil keputusan untuk mengikuti live school setiap minggunya pada hari Selasa ini untuk sharing-sharing sama sesama anggota live school untuk ilmu-ilmu lah yang positif. Nah, selanjutnya untuk tahap berikutnya pada paragraf ketiga masih pada halaman 534, saat Anda mengetahui apa yang paling penting bagi Anda, maka mengambil keputusan sangatlah mudah. Namun kebanyakan orang tidak jelas dengan apa yang paling penting dalam hidup mereka, sehingga pengambilan keputusan selalu menjadi semacam siksaan batin. Nah, di sini kan kalau kita udah percaya kali, udah nilai solidaritas tinggi, kita langsung oke, ayo minggu depan kita langsung ikut live school ini. Nah, coba kalau dia nilai solidaritasnya tidak tinggi, dia ragu kalau live school ini hanya sekedar cerita-cerita, hanya saling gosip, tidak ada nilai positifnya atau kurang memberdayakan lah istilahnya. Nah, sampai di sini ada yang mau mempertanyakan nggak untuk nilai-nilai dalam hidup kita gitu? Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan, Pak Kevin. Oke, kita lanjut ya ke halaman 535. Itu yang di paragraf yang satu ini baris ke-5 ya. Kita semua menghormati orang yang memegang teguh apa yang mereka percaya. Bahkan jika kita tidak setuju dengan gagasan mereka mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Orang-orang yang menjalani hidup selaras antara filosofi dan tindakan mereka merupakan orang-orang yang kuat. Nah, jadi di sini itu yang saya tangkap adalah di mana walaupun kan nilai ini dia berbeda antar tiap orang. Menurut saya benar, belum tentu menurut Pak Agus salah mungkin ya. Menurut saya benar, belum tentu menurut Pak Richard juga benar. Jadi di sini nih kita belajar kayak respect sama orang gitu ya. Jadi kayak keputusan mereka ya keputusan mereka, kita tidak bisa kayak semacam memaksa orang lain untuk mengambil keputusan yang nilai-nilai yang sama dengan apa yang kita pegang gitu. Nah, selanjutnya itu di halaman 536 di kalimat yang paling bawah ya, kita harus menyadari bahwa arah hidup kita dikendalikan oleh nilai-nilai kita yang sangat kuat. Nilai-nilai tersebut adalah kekuatan di depan kita yang terus membantu kita untuk mengambil keputusan yang menciptakan arah dan tujuan utama dari hidup kita. Nah, jadi di sini ditekankan lagi kalau nilai ini memegang peranan yang sangat penting bagi kita, di mana nilai ini nanti yang akan memandu kita untuk mengambil keputusan, dan keputusan-keputusan kita inilah yang akan membentuk bagaimana takdir kita ke depannya. Atau menciptakan arah dan tujuan apa sebenarnya tujuan utama dari hidup kita. Jadi dari tertanamnya nilai-nilai dalam diri kita, dari nilai kita bisa mengambil keputusan-keputusan, dari keputusan terciptalah ya takdir-takdir dan tercapainya tujuan dari hidup kita yang sebenarnya. Nah, tapi di halaman 537 nih kalimat yang di bold. Walaupun kita memang sudah ada memegang teguh nih, misalnya kita pegang teguh satu nilai, tapi kejadian yang sangat emosional dapat menyebabkan perubahan pada diri seseorang dan juga dalam perusahaan, organisasi dan negara yang mereka dirikan. Jadi kalau misalnya kita udah megang teguh nilai A, tapi ada suatu kejadian emosional yang menimpa diri kita lah, kayak yang bisa mengubah sudut pandang kita. Jadi kita pun menganggap kita bisa mengubah nilai kita, mengubah pandangan kita terhadap sesuatu gitu. Contohnya nih, mungkin contoh simpelnya gitu ya. Contoh simpelnya mungkin kayak saya orang yang kurang suka melihat orang lagi berantem misalnya ya. Nah, tapi dengan misalnya saya tahu nih penyebab mereka berantem itu karena apa yang mendasari mereka melakukan tindakan tersebut. Jadi kan perubahan nilai, perubahan point of view saya itu bisa berubah. Jadi saya tidak selamanya menganggap berantem itu adalah hal yang buruk. Bisa aja berantem itu mereka menukarkan bertukar gagasan, pikiran gitu kan. Ya berantem di sini bisa berdebat, bukan berantem yang tumbuk-tumbukan gitu ya. Nah, oke, kita mengerti dari sudut pandang orang lain gitu. Boleh selanjutnya? Ya, terus selanjutnya kan saya meneruskan dari
contoh dari Kevin ini ya, Pak Kevin ini untuk kejadian yang sangat emosional. Dan saya contohnya dari negara yang mereka dirikan. Saya baca dari sebuah artikel nih, ini udah belajar sejarah lagi istilahnya kan. Pada saat tahun berapa yang kota Nagasaki sama Hiroshima di Jepang itu dibom kan sama Amerika kan. Itu awalnya Jepang itu merasa kalau mereka itu termasuk negara yang superpower. Bahkan mereka bisa membandingi negara Amerika Serikat gitu. Jadi mereka percaya kalau mereka bisa membandinginya. Tapi setelah dibomnya dua kota tersebut dan menjadi kota mati kan, jadinya mereka nyadar kalau mereka masih kurang gitu. Jadinya mereka lebih berkembang lagi sekarang. Tentunya tuh perkembangan teknologinya melebihi negara manapun untuk Jepang kan. Oke, untuk halaman selanjutnya 538. Nah, di paragraf kedua kan, yang di bot setelah koma, kita harus mengetahui dengan jelas apa yang paling penting dalam hidup kita dan memutuskan akan hidup berdasarkan nilai-nilai ini apapun yang terjadi. Nah, di sini kan walaupun ada perasaan yang emosional terhadap nilai-nilai kita, tetapi kita cukup memegang teguh lah untuk nilai-nilai itu. Kita kayak berkomitmen pada nilai tersebut. Untuk kalimat yang di bot berikutnya setelah titik, satu-satunya cara agar kita memiliki kebahagiaan jangka panjang adalah dengan hidup berdasarkan standar tertinggi kita dan selalu bertindak sesuai dengan apa yang benar-benar kita percaya dalam hidup kita. Nah, dinilai kan tentunya setiap manusia tidak hanya berpegang pada satu nilai. Pastinya ada banyak nilai dan nilai-nilai itu pasti ada tingkatannya. Tingkatannya juara 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita memfokuskan ke juara 45, ranking 45-nya tentunya kurang memberdayakan pada kita. Coba kalau kita fokuskan ke juara 1, juara 2 sama juara 3-nya. Itu kan pasti akan memberikan kita kesenangan yang lebih kalau kita fokus pada nilai-nilai yang tertinggi itu. Oke, selanjutnya. Nah, di paragraf berikutnya yang di bold ya. Namun kita tidak dapat melakukan hal ini jika kita tidak mengetahui dengan jelas apa nilai-nilai kita. Ini adalah tragedi terbesar dalam hidup kebanyakan orang, yaitu banyak orang yang mengetahui apa yang ingin mereka miliki, tetapi sama sekali tidak mengetahui mereka ingin menjadi seperti apa. Kayak contoh nih, cita-cita dari Pak Tommy itu kan pengen punya mobil Civic hitam. Nah, Pak Tommy tahu apa yang ingin Pak Tommy miliki, tapi ingin menjadi apa biar dapat itu mobil, itu yang harus kita tahu gitu. Jadi nggak yang kita bisa tiba-tiba menang undian dapat mobil CV hitam kan, enggak gitu kan. Jadi kita harus mengetahui bagaimana cara kita agar mencapai tujuan itu. Kayak Pak Tomin kan ini mulai usaha, mulai game atau enggak buka kasino usaha gitu kan, agar mencapai apa yang diimpikan oleh Pak Tommy. Benar Pak Tommy? Betul ya. Nah, hanya dengan hidup dan melakukan apa yang Anda percaya merupakan hal yang benarlah yang akan memberi Anda kekuatan batin yang patut kita semua dapatkan. Ingat, di paragraf berikutnya lagi yang di bawah ya, ingatlah bahwa nilai-nilai apapun itu adalah kompas yang akan memandu Anda ke takdir Anda. Sesuai judul tadi, ini adalah kompas pribadi kita yang menentukan arah dan tujuan hidup kita akan kemana. Oke, di subbab berikutnya halaman 539. Jika Anda tidak mengetahui apa nilai-nilai sejati Anda, maka bersiaplah untuk merasakan kepedihan. Satu-satunya cara kita dapat merasa bahagia dan puas untuk jangka panjang adalah dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai sejati kita. Jika kita tidak melakukannya, maka kita pasti merasakan kepedihan yang sangat besar. Acap kali orang-orang memiliki kebiasaan perilaku yang menghalangi atau dapat menghancurkan nilai-nilai tersebut, seperti merokok, minum keras, makan berlebihan, penyalahgunaan obat, mencoba mengendalikan atau menguasai orang lain, menonton televisi berjam-jam, dan sebagainya. Jadi kayak kalau misalnya di dalam kehidupan kita ini nggak ada nilai-nilai yang ingin kita capai, ya inilah yang akan kita lakukan. Kita larinya ke sini. Oke, mungkin boleh berikutnya di sini kan oleh Pak Richard. Untuk yang gini kan gak ada kompas hidup itu kan, kayak kita sehari kerja, taunya kerja, terus pulang, nonton TV, makan, habis itu tidur. Dia kayak berulang gitu. Hanya di hidupnya gak ada pelangi lah istilahnya. Cuma ada hujan terus, tidak ada pelanginya. Di paragraf kedua, di kalimat ketujuh setelah titik, perilaku ini menjadi sebuah pola dan orang-orang sering memusatkan perhatian pada mengubah perilaku itu sendiri, bukannya mengatasi penyebabnya. Nah, di sini kan kalau dia hanya
menggunakan emosi itu kepada hal lain. Istilahnya kayak dia kalau lagi depresi nih, dia malah pergi mabuk-mabukan, minum minuman keras gitu kan, kalau obat-obatan untuk agar dia bisa melupakan hal itu. Tapi kan hal itu pastinya hanya akan melupakannya sesaat saja. Coba kalau dia depresi, dia pergi main basket sama teman atau hobi dia yang lebih bisa memberikan dia kesenangan lah istilahnya. Nah, tidak menjerumuskan diri dia lebih dalam lagi gitu. Oke. Berikut pada halaman 540. Nah, di sini kan di kalimat ketiga yang paling atas ya. Untuk mencoba mengubah keadaan emosional mereka tidak menyukai apa yang mereka rasakan setiap saat. Mereka tidak mengetahui apa yang paling penting dalam hidup mereka. Di paragrafnya lagi, jalan keluarnya adalah setiap kali kita hidup berdasarkan standar tertinggi kita dan setiap kali kita merasa puas dan memenuhi nilai-nilai kita, maka kita akan merasa sangat gembira. Udah hari Selasa nih, pasti saya ingatnya, oh hari ini lab school, bisa sharing-sharing knowledge lagi sama teman, berbagi ilmu, dapat ilmu juga. Tentunya hal itu membuat saya gembira gitu. Dan dengan pulang mendapatkan ilmu, tidak dengan tangan kosong gitu istilahnya kan. Apakah teman-teman datang di sini pulang dengan tangan kosong? Tidak, semua berisi. Semua berisi kan? Tangan kosong tapi otak berisi. Tangan kosong otak berisi. Ya, itu betul. Oke. Pak Tommy, otaknya sudah terisi? Terisi dengan air. Oke. Nah, oke. Pada paragraf paragraf kedua untuk yang kalimat terakhir yang di bold, setiap keputusan dituntun oleh nilai-nilai ini dan dalam sebagian besar kasus kita tidak menentukan nilai-nilai tersebut. Nah, di sini saya kurang mengerti. Tolong Pak Kevin bantu jelasin. Tolong cernakan. Tolong ceritakan ya. Ya. Tunggu saya pikir dulu ini. Iya. Kalau misalnya tidak bisa, Pak Acun. Ya kira-kira intinya itu apa yang kita putuskan itu berdasarkan nilai-nilai kita. Misalnya kita mau kerjakan lab school atau pergi minum-minum atau apa gitu ya, dituntut berdasarkan nilai-nilai kita. Cuma kebanyakan kasus kita tidak menentukan nilai kita tak ada susunan nilai kita, makanya kita asal-asal mencoba. Maksud dia sih begitu. Begitu ya. Kira-kira kita kebanyakan orang seseorang dia nggak ngerti atau nggak tahu apa yang di hidup dia, apa yang dia benar-benar mau gitu. Contohnya hari ini hari life school, kalau mau dia enak dia datang, mau dia kalau tidak enak dia tidak datang. Karena dia tidak tahu hidup dia mau apa, dia tidak tahu di life school ini artinya bagi dia apa gitu. Berarti kayak cuman mengikuti arus gitu lah Ya benar. Nah, tapi orang yang sudah ngerti nilai-nilai dia itu, walaupun misalnya hari ini dia mau datang live school maunya nggak enak atau kondisinya kurang, dia pun tetap datang karena dia mau kejar nilai dia itu. Oke, kita lanjut berarti ke halaman 541 yang di bold. Setiap kali Anda kesulitan mengambil sebuah keputusan penting, maka yakinlah bahwa itu disebabkan Anda tidak mengetahui dengan jelas nilai-nilai Anda. Berarti ini kurang lebih seperti yang dijelaskan oleh Pak Acen tadi ya. Jadi kalau misalnya tadi kan kita mood datang, nggak datang live school. Ini kan sebuah keputusan penting nih. Apakah kita akan datang live school atau tidak? Mungkin bagi yang mungkin ada beberapa yang menganggap ini bukan sebuah keputusan penting ya. Tapi ini kan sebuah keputusan yang harus kita ambil. Kalau misalnya kita tahu apa nilai-nilai kita, nilainya misalnya nilai besar kita itu ada di live school, maka orang itu akan datang live school seberapa jelek pun mood dia. Tapi mungkin kalau misalnya dia ada kegiatan di luar live school yang lebih penting nih. Jadi nilai di kegiatan luar itu lebih penting menurut dia daripada datang live school. Itu. Nah, kita lanjut ke halaman 542. Oke. Apakah nilai-nilai itu pada subbab itu ya? Nah, menghargai sesuatu berarti menganggap sesuatu itu penting sehingga apapun yang Anda pegang teguh dapat disebut dengan sebuah nilai. Nah, dari Kevin itu kan kayak nilai-nilai kita itu ada tahapannya, ada istilahnya kalau lebih gampangnya ada juara ranking-rankingnya gitu. Ada ranking pertama, ranking kedua, ranking ketiga, ranking keempat gitu kan, dan seterusnya lah. Nah, di sini kan kalau kita dapat memegang teguh nilai itu kan kita bisa menjadikannya sebuah nilai, tidak seperti yang tadi kita hanya kayak mengikuti arus saja istilahnya, tanpa ada
nilai itu kita gak gampang gitu mengambil sebuah keputusan. Nah, di halaman 543 setelah gambar yang paragraf pertama, tantangan dalam hidup adalah kebanyakan orang tidak mengetahui dengan jelas perbedaan antara nilai, cara, dan akhir, dan oleh karena itu mereka merasakan banyak sekali kepedihan. Seringkali orang-orang terlalu sibuk mengejar nilai cara sehingga mereka tidak meraih keinginan sejati mereka, yaitu nilai akhir mereka. Nah, mungkin sampai di sini kita tanya dulu nih, teman-teman tahu nggak apa beda nilai akhir dan nilai cara? Mungkin Pak Andi boleh bantu, Pak Andi, apa perbedaan yang dijelaskan di sini nilai akhir dan nilai cara? Dari yang saya dapatkan, nilai akhir itu lebih ke sesuatu yang material. Nilai akhir itu lebih ke sesuatu yang contohnya mungkin mobil, jalan-jalan. Kalau nilai cara? Kalau nilai cara itu lebih ke sesuatu yang tidak nampak, seperti kenyamanan, cinta, kedamaian, kebebasan. Jadi, tapi dari yang saya dapat juga di sini, yang lebih bagus itu adalah nilai cara. Lebih bagus nilai cara ya. Kalau menurut Pak Kevin gimana? Kalau menurut saya nih, di sini dia ada bilang juga kalau nilai akhir ini adalah nilai yang akan memuaskan Anda dan membuat hidup Anda kaya dan bermanfaat. Tapi nilai akhir ini hanya bisa dicapai ya kalau kita memenuhi nilai cara kita. Kalau di cerita ini nih, nilai cara dia itu adalah keluarga dan uang, dan nilai akhir dia itu adalah cinta. Tapi di mana di kasus cerita ini dia mengabaikan nilai cara dia untuk mendapatkan nilai akhir, dan itu yang seharusnya dihindari. Tidak boleh, atau gimana? Terbalik. Oh, terbalik Dia ya. mengabaikan nilai akhir dia. Untuk Dia cuma memenuhi nilai cara dia aja. Oh ya, dia mengabaikan cinta dia ya. Ya. Nah, Contohnya cara itu kita mendapatkan uang. Caranya apa? Tapi kita kadang demi uang itu kita mengorbankan segala sesuatu yang ada. Tapi sebenarnya yang paling kita mau cari itu kan sebenarnya nilai akhir. Nilai akhir itu adalah uang yang bisa memberikan kita kebahagiaan atau kepuasan diri atau apa. Kadang kita demi kejar uang itu, kita pakai nilai cara itu, kita udah korbankan kebahagiaan, kepuasan diri itu. Keluarga gitu ya. Atau ada yang sudah mendapatkan uang itu, dia cuma penuhi nilai cara aja, habis itu dia nggak tahu ngapain lagi. Dia nggak bisa manfaatin uang itu untuk penuhi nilai akhir yang sebenarnya dia mau. Yang tadi menurut saya kalian terbalik. iya, terbalik ya. Kalian pernah perhatikan yang ada orang yang sudah mendapatkan uang tapi tidak bahagia? Iya, ada. Itulah dia cuma kejar nilai cara aja. Cara dia mendapatkan uang gimana? Dia udah mati-matian pergi kejar loh. Iya. Sehingga nanti sebenarnya yang dia mau itu sih nilai akhir. Nilai akhir adalah uang yang bisa memberikan dia kenyamanan, Cinta, apa? kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu. Tapi kebanyakan orang gara-gara kejar uang ini, kebahagiaan hilang, kenyamanan hilang, cinta hilang. Iya. Ada yang sudah mendapatkannya juga hilang karena mereka terlalu pegang pada nilai cara ini. Contoh mau beli mobil, kita mati-mati kejar mobil Civic dia kan. Nah, tapi kenapa dia mau mobil Civic ini? Nah, kenapa patungnya mau beli mobil Civic? Keren. Nah, keren termasuk nilai akhir, dia mau dinampak keren gitu lah. Dia bisa mendapatkan cinta. Nah, untuk ya, mau dapat cinta supaya cewek lebih suka. Itu dia. Tapi ada yang banyak yang sudah dapat mobil CV itu, dia nggak merasakan itu. Karena dia terlalu fokus pada cara dia. Bisa dibilang hampa ya berarti ya. Banyak hidupnya kayak itu. Ini penting harus dipahami loh. Contohnya Anthony Robbins di Unlimited Power bilang mengatasi tekanan keuangan itu ya. Di pihak banyak orang menurut mereka uang itu harus banyak. Setelah dapat hidup mereka hampa. Banyak, tak terhitung lagi. Tapi menurut Anthony Robbins itu cara mendapatkan uang itu, cara tekanan keuangan itu ya, cara mendapatkannya, cara menyimpan, cara menambahkan nilai, cara memberikan kepada orang lain, itu yang paling penting, termasuk diri kita sendiri.
Ini lengkap, harus cara kita dapat uangnya benar dan kita bisa nikmati nilai akhir kita. Kebanyakan orang yang nggak tahu itu dia dapat uang udah hidupnya udah entah mau ngapain lagi. Seharusnya dapat uang harus beli Lamborghini dinikmati. Gitu. Itu baru benar. Oke. Nah, kalau di sini dia ada kasih contohnya kan, seorang wanita dia awalnya ada orang yang perhatian, dia kayak tiba-tiba memilih jadi seorang pengacara karena dia bertemu dengan seorang pengacara yang dia idolakan lah gitu istilahnya kan. Jadi dia bisa membantu orang lain melalui pekerjaannya. Tetapi kan seiring berjalannya waktu dia bekerja keras terus menjadi pengacara, tetapi dia malahan menjadi wanita karir, membuka firma, tetapi dia merasakan kehampaan di situ karena dia tidak bisa ketemu kliennya lagi. Kalau dia jadi pengacara kan dia bisa ketemu klien, mendengarkan cerita-cerita dari kliennya. Nah, kalau dia udah mendirikan firma berarti dia udah bos. Jadi udah bos, udah gak ada nge-handle klien-klien di bawahnya lagi. Nah, di sini kan jika yang bisa saya tangkapkan, jika ingin meraih cita-cita tetapi kita juga jangan melewatkan keinginan hidup kita. Kita harus membalancekannya lah kalau lebih baik dari nilai cara sama nilai akhir itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab di halaman 544 ya. Itu adalah nilai-nilai yang dituju. Nah, yang kita sudah bahas kemarin ini kan contoh nih, si Anthony Robbins dia kasih contoh nilai-nilai yang 10 ini. Teman-teman udah isi ya yang di kolom ini. Udah isi. Nah, ini kan urutan dia suruh kita urutin dari cinta, keberhasilan, kebebasan dan lain-lainnya, kita urutin dari 1 sampai 10. Tentu nilai saya dan nilai teman-teman pastinya akan berbeda dong. Nah, kan di minggu lalu kita sudah minta teman-teman untuk mengisi ini pada sharing kemarin. Mungkin boleh dari Pak Agus, dari 1 sampai 10 ini yang mana dari urutan 1 sampai urutan 10 menurut Pak Agus? Saya yakin satu sama kita semua ini ada berapa orang nih? 9 orang ya. Nah, 9 orang ini urutannya saya yakin pasti berbeda-beda di mana urutannya itu. Jadi nilai-nilai inilah yang memberikan pedoman kita kemana kita akan bergerak. Nah, tentu menyusun nilai ini ya sangat sulit untuk menentukan di mana dia ranking 1-nya, di mana dia ranking 2-nya. Menurut saya sendiri sih ini sangat sulit menentukan di mana posisi dia. Terus selain itu juga belum tentu apa yang saya tulis hari ini urutan 1 sampai 10-nya setahun 2 tahun lagi tetap sama nilainya. Saya juga nggak yakin bisa tulis dengan urutan yang sama lagi gitu. Jadi ya selama kita sudah menentukan ini, kita bisa mengikuti pedoman dari nilai kita ini. Nah, di tulisannya di bold di halaman 545 jelas ada sebagian keadaan emosional yang berusaha keras Anda raih dibandingkan yang lainnya. Mungkin saat ini Anda lebih mementingkan keberhasilan atau cinta karena Anda sehat-sehat aja. Tapi 10 tahun, 20 tahun kemudian Anda mulai sakit-sakitan, mulai apa gitu. Pasti yang nilai pertama yang paling Anda inginkan adalah kesehatan gitu. Ya, itu contohnya ya. Mungkin boleh selanjutnya Pak Richard. Selanjutnya pada halaman 548 paragraf pertama, mengetahui nilai-nilai Anda sendiri membantu Anda mengetahui dengan jelas mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan dan bagaimana Anda dapat hidup dengan lebih teratur. Tetapi mengetahui nilai-nilai orang lain juga sama pentingnya. Nah, di sini kan kalau tentunya semua orang memiliki susunan nilai dan susunan nilai itu kan pasti akan berbeda-beda dijelaskan di sini kan. Nah, kalau kita istilahnya nilai pertama yang saya pegang adalah kebebasan. Terus nilai pertama yang dipegang Pak Kevin adalah pendekatan. Tentunya hal tersebut kan akan bertentangan. Saya maunya bebas gitu sendiri, bertualangan sendiri gitu. Kalau Pak Kevinnya mau kebebasan, mau pendekatan, mau dekati saya terus, tentunya saya akan merasa orang ini risih gitu kan, gak buat nyaman gitu istilahnya kan. Tentunya kita harus bermanfaat juga mengetahui nilai-nilai orang lain. Nah, lalu yang paragraf kedua, di kalimat keempat yang di bold, apa yang sebenarnya ingin Anda lakukan adalah menetapkan nilai-nilai tersebut sehingga Anda memenuhi semua nilai-nilai Anda setiap hari. Jika Anda tidak melakukannya, maka Anda akan merasakan perasaan hampa atau tidak bahagia yang tak dapat dijelaskan. Saya lanjutkan lagi mungkin ke halaman 551 ya.
Itu yang paragraf ketiga. Kalimat setelah titik, kita semua harus menyadari bahwa kita harus mencapai nilai-nilai tertinggi kita lebih dulu. Nilai-nilai ini adalah prioritas tertinggi kita, dan ingatlah bahwa selalu ada cara untuk mencapai semua nilai kita secara bersama, dan kita harus memastikan kita tidak mencapai apapun yang tidak penting. Oke, nah pada halaman 552 kan, hikmah dari kepedihan. Sebenarnya pada subbab ini kan, dari hikmah dari kepedihan ini dia lebih menjelaskan atau contoh-contoh yang dari kepedihan gitu, dia belajar dari kepedihannya. Sebenarnya saya kurang mau membahas ini karena kayak mereka hanya contoh ceritanya hanya kayak berusaha menjauh dari kepedihan tetapi tidak mengejar kesenangannya, atau kayak istilahnya mereka tidak belajar dari kepedihan atau pengalaman yang pernah mereka alami. Kayak mereka hanya fokus, aku hari ini mau mabukan nih biar aku bisa senang. Jadi mereka tidak pernah memikirkan kalau setelah dia mabuk apa aja bisa terjadi gitu, yang hal negatif bisa aja terjadi. Oke, nah di subbab berikutnya lah 556 kan, nilai-nilai yang dihindari. Nah dari sini kan pada halaman 557 yang dibuat, tingkat kepedihan tidak mutlak yang kita hubungan dengan emosi tertentu akan memengaruhi semua keputusan kita. Emosi apa yang harus Anda hindari secara terus-menerus? Nah, pada tabel ini kan ada minta kita susunan juga nilai-nilai yang harus kita hindari nih. Kemarin kan ada minta tugasnya juga untuk minta diisi kan. Nah, bagaimana kalau dari Pak Michael duluan lah? Nilai-nilai yang dihindari Pak Michael. Paling pertama ingin dihindari. Iya, betul sekali. Penolakan. Pertama. Karena saya penolakan. ya Yang paling yang takut pingin dihindari ya kan nomor satu penolakan. Jujur aja. Apa? Setiap menerimamu. terima apa? Dia mau terima dia apa adanya. Dan dia Iya. tidak terima tolakan bro. Jadi Tommy kalau Michael bilang apa dia terima, mau jadi pacarnya Tommy terima. Penolakan di sini maksudnya kita mau ngomong gitu kan ditolak, nggak usah lagi deh katanya gitu. Terus yang kedua, Kalau itu udah pasti kamu nggak sukses seumur hidup. Tony Robbins kan? ya, Saya kalau ngerti, takut Mas. penolakan gitu ya. Menurut Tony Robbins bukan menurut saya. Iya, Karena kan orang yang Harus belajar penolakan. ya Harus belajar penolakan. iya betul. Makanya yang kan ini yang paling saya takuti gitu kan. oh, ya. Maksudnya yang saya belajar biar nggak itu Yang menjadi harus nilai itu. dihindari. Iya betul. Ditakuti. Ya berarti kan yang pertama harus dihindari penolakan itu biar saya nggak rasa takut penolakan lagi gitu. Iya. Betul atau salah Pak Richard? Betul. Betul ya. Betul. Kita harus belajar. Maksudnya gimana? Gak ada benar gak ada salahnya. Justru terbalik. Misalnya kamu kalau yang nilai yang paling kamu hindari penolakan, berarti kamu sangat takut penolakan, no? Betul. Iya. Iya. Nah itu baru tenang, ngerti nggak? Kalau nilai yang kamu hindari penolakan, berarti kamu takut ditolak. Nah, itu Oh. ngerti nggak? Hanya aku bilang sama kamu terima aku terus. Wih, maaf Pak Tommy. Ya. Berarti mungkin yang Pak Michael, saya rasa nilai dia pertama ada takut penghinaan dan takut dihina orang itu. Kayaknya ya. Kayaknya biasa aja penghinaan tuh mental sama. Mungkin biasa. Mungkin sekarang saya kurang connect karena kurang mengerti gitu ya. Nah, Bang ingin dalam. Intinya kalau kamu susunin nomor satu, misalnya nomor satu kan penolakan ya. Berarti saya takut penolakan. Saya nggak akan mencoba hal yang membuat saya ditolak orang gitu. Oh, saya nggak akan mencoba. Bisa nilai yang paling hindari itu nomor satu penolakan. Berarti dalam kehidupanmu itu paling takut orang tolak. Berarti paling takut orang tolak. Berarti kita nggak akan berani pergi Oh, sehingga aku nggak berani mencoba lagi gitulah ya. Nah, Berarti betul kata Pak Acat, nomor saya satu itu penghinaan gitu. tahu saya begitu. Apa aja penghinaan gitu. Kalau yang Pak Dirga baru sementara nomor satu takut penolakan. Dulu. Oh, udah nggak lagi. Iya. Nah dulu ya. Mantap Dirga. Kita lanjut ke ini. Oke, mantap Pak Michael. Mantap. Oke. Untuk yang contoh kedua lah kita operkan ke Pak Kevin biar dia bisa menjelaskan lagi 88 nilai tersebut. Oke, kalau di saya nih yang
nomor satu itu kemarahan ya. Karena kalau misalnya marah ini kayak kita tuh udah nggak berpikir jernih gitu. Menurut saya kalau udah marah tuh kita kayak emosi terbawa, kayak udah perasaannya udah terbawa, jadi kayak pikiran kita pun nggak jernih lah, nggak seperti kita pada saat kita tenang, nggak marah gitu. Kalau menurut saya ya. Jadi kalau bisa saya sebisa mungkin menghindari Kemarahan. karena kalau dengan marah ya saya menjadi seperti bukan diri saya gitulah anggapannya ya. Jadi berpikirnya tuh nggak lurus gitu Ya, pikirnya. sembarang buat keputusan lah istilahnya. Itulah ya kan. Iya. Selanjutnya frustasi, lalu depresi. Ini mirip tapi beda tapi mirip tapi beda gitu. Frustasi, depresi, terus saya menghindari yang keempat penghinaan, yang kelima kesepian, kegagalan, rasa bersalah, dan yang terakhir itu penolakan. Itu kalau nilai saya ya. Iya. Sebenarnya yang paling utama yang saya hindari ya kemarahan. Kalau ya. untuk saat ini saya paling Iya. menghindari kemarahan. Untuk saat ini saya juga mau menghindari kemarahan itu. Karena dengan kemarahan kita akan membuat keputusan yang gegabah istilahnya. Nah, Oke, itu. Oke, mungkin kita lanjut lagi lah ke halaman 558 ya. Di subbab sumber perusakan diri sendiri yaitu pertentangan nilai. Nah, di baris ke-7 ya. Seseorang yang mencoba untuk mencapai senangnya keberhasilan tanpa pernah merasakan sakitnya penolakan tidak akan pernah berhasil dalam jangka panjang. Nah, itu mungkin yang tadi dibahas ya. Jadi kalau misalnya kita ditolak tuh, kalau yang 7 kebohongan sukses ya, sih? Tidak ada yang namanya gagal, yang ada namanya hasil gitu. Jadi kayak kalau ditolak ya udah. Mungkin cerita penolakan yang paling sering kita dengar KFC lah ya. Ayam KFC kan, itu kan sering banget tuh ceritanya si kakek Kolonel Sander itu yang ditolak dari door to door sampai dia bikin KFC gitu. Jadi itu kan semua berawal dari dia ditolak, jualan ayamnya keliling sampai dia bikin nama ayam goreng paling enak lah untuk sekarang gitu mungkin ya, menurut kebanyakan orang Kentucky Fried Chicken yang paling enak lah gitu kan anggapannya. Nah, itu kan berawal dari penolakan dia gitu. Terus di halaman 559 yang di bold ya, mengapa bisa saya lanjutkan baca dulu. Sebenarnya orang ini akan merusak dirinya sendiri sebelum dia benar-benar berhasil dalam skala besar. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Ingatlah prinsip pengelolaan dasar yang sering kita bicarakan, yaitu orang akan berusaha lebih keras menghindari kepedihan daripada yang mereka lakukan untuk mendapatkan kesenangan. Jadi kayak orang-orang kebanyakan menghindari kayak kepedihan sekarang gitu. Kayak ditolak tuh kan rasanya pedih gitu mungkin ya, rasanya nggak enak gitu untuk sekarang, tapi dia nggak mikir ditolak sekian kali untuk jangka panjangnya dia bisa menghasilkan sesuatu yang bagus daripada kalau misalnya anggap dia nggak pernah coba, nggak pernah ditolak, hasilnya ya stuck di sana, berhenti di sana aja gitu. Kayak mungkin karena saya juga nggak tahu ceritanya KFC itu gimana, tapi mungkin karena dia ditolak jadi dia bisa mengembangkan resep dia lagi mungkin. Ayam dia mungkin makin lama makin enak, lebih baik dari sebelumnya. Ke rumah A ditolak, mungkin menurut si kakek itu, oh ya ini kayaknya ayamnya kurang apa nih. Ke pintu B ditolak lagi, pintu C ditolak lagi gitu. Jadi kan dia bisa mengembangkan diri dia gitu. Kalau yang dicontoh nih pertentangan nilai ini maksudnya yang tadi itu, kita kalau mau sukses tapi kita takut ditolak, menurut Anthony Robbins itu orang akan berusaha lebih keras menghindari kepedihan dia daripada mereka lakukan untuk kesenangan gitu. Berarti dia nggak mau sukses, dia udah takut ditolak. Antara dua itu dia jauh lebih takut ditolak sehingga dia nggak berani pergi mencoba. Ngerti nggak? Orang jauh lebih menghindari kepedihannya daripada mendapat kesenangan. Sukses jadinya ya. Ya, jadi takut sukses yang selalu saya bilang, bukan takut gagal. Mereka nggak takut gagal. Ini menurut kata dia begitu. Jadi yang penting dia nggak pedih gitu ya, yang penting nggak merasakan kepedihan. Nah, dia nggak peduli dia mau merasakan senang atau enggak, yang penting dia nggak merasakan kepedihan. Benar, itu benar ya. Nah, banyak orang yang
tidak berani untuk berkorban sementara dulu demi kesuksesan masa depan. Itulah kenapa karena ini orang lebih keras menghindari kepedihan dulu yang ada di depan mata ini. Padahal mereka nggak tahu dihindar-hindar terus ya. Lama-lama semakin parah kepedihannya. Banyak yang kayak itu. Coba kalian pikir di kehidupan kalian itu. Orang nggak mau melangkah karena kata ini. Orang-orang akan berusaha lebih keras menghindari kepedihan. Misalnya dia takut ditolak ya, saya bagusnya hindari penolakan daripada saya pergi coba sukses. Suksesnya dia senang. Dia lebih cenderung menghindari apa yang dia tidak suka ini dulu. Itulah yang orang bilang kenyamanan gitu. Kenyamanan kan. Makanya salah satu di buku Unlimited Power itu 5 kunci kesuksesan dan kebahagiaan. Yang pertama harus siap-siap depresi. Kalau mau sukses. Kalau nggak ada depresi, nggak ada pusing, nggak bisa sukses. Ya contohnya kenapa kasino Pak Tommy sekarang belum banyak yang buka kasino itu kan? Ya kasino itu mau buka pertama depresinya besar. Tapi kalau sudah melewati masa depresi besar ini, udah kita sukses, orang mau mengikuti menyainginya itu agak susah. Nah, kalau yang jualan DL ini gampang semua orang jual itu nanti. Banyak kok. Banyak kan? Makanya kalau orang punya pandangan masa depan yang jauh itu, lebih bagus saya menerima kepedihan sekarang demi saya mengejar kesenangan saya seumur hidup. Makanya tergantung mindset kita gimana. Contohnya Pak Kevin kasih contoh KFC inilah. Ya dia dia orangnya spesial. Dia lebih mau terima kepedihan sekarang ini walaupun udah umur 70-an. Takut mereka kok. Ya, makanya selalu saya bilang mereka takut sukses. Ngerti itu takut sukses. Dia kan pergi coba nanti dia sukses gimana? Sama kayak orang pekerja. Kalau mereka mau resign kan mereka takut juga. Ya takut setelah resign dia sukses. Kan begitu. Dia kalau nggak resign kan dia gagal. Dia nggak takut, dia kerja terus lah gitu sampai mati, sampai tua lah gitu. Banyak orang kayak gitu, bahasa saya takut sukses ya, bukan takut gagal. Sukses. Nah, makanya kita harus belajar dari penolakan itu, menjadikan itu sebuah pengalaman untuk kita berkembang lebih baiknya gitu. Tidak hanya, tapi jangan hanya ditolak, kita ditolak dengan nilai A, kita pergi dengan nilai A lagi. Kita harus mengubahnya, cobanya dengan nilai B gitu. Jangan hanya berpegang teguh pada nilai itu kalau nilai itu tidak memberdayakan kita lagi. Nah, kita harus keluar dari nilai tersebut. Oke, selanjutnya pada halaman 560 yang di paragraf terakhir ya, langkah-langkah itu ya. Dia kayak langkah-langkah untuk dapat mengubah agar tidak membiarkan lingkungan membentuk kita atau keadaan membentuk kita. Langkah pertama adalah menyadari apa nilai-nilai Anda pada saat ini agar Anda memahami mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Nah, keadaan emosional apa yang Anda dekati dan keadaan emosional apa yang Anda jauhi. Nah, di sini kan dari nilai-nilai yang sudah kita susun gitu kan, nilai-nilai yang harus kita kejar dulu dan nilai-nilai yang harus kita hindari. Kita memahaminya kedua itu. Jadi kita bisa menciptakan masa depan dan masa sekarang ini. Kita bisa membedakannya untuk nilai yang dihindari dan nilai yang harus kita tuju. Nah, untuk langkah yang kedua, kemudian Anda mengambil keputusan secara sadar mengenai nilai-nilai apa yang ingin Anda jalankan untuk membentuk kualitas hidup dan takdir yang benar-benar Anda inginkan dan layak Anda dapatkan. Nah, dengan susunan nilai itu kan, kalau kita udah mencapai nilai-nilai itu, nilai-nilai seperti yang keberhasilan, tentunya kan hal itu menurut kita kalau kita udah bekerja keras dan udah menerima penolakan beberapa kali, tentunya kan kalau kita udah berhasil, kita merasa kalau kita ini layak dengan usaha yang saya keluarkan gitu. Nah, sepadan lah gitu misalnya kan dengan yang nilai-nilai yang kita keluarkan. Oke, untuk yang subbab berikutnya pada halaman 561, bagaimana cara mengetahui nilai-nilai Anda saat ini? Nah, di sini dia mengajarkan kalau kita membuat daftar contoh nilai yang dengan memberikan peringkat pada daftar yang diberikan pada tabel itu kan. Dia ada apa yang paling penting bagi saya dalam hidup. Nah, kalau di dalam ini kan saya tentunya tulis
menuliskan tujuan-tujuan yang ingin saya capai, tetapi ada urutannya. Yang pertama, yang mana yang penting dulu, penting dan urgent lah istilahnya kan, kayak udah harus dikerjakan. Nah, yang baru kayak urutan kedua ketiganya. Nah, dari situ kan Anthony Robbins dia ada kasih contoh yang dia tulis kan, sesuai dengan yang terjadi pada dia lah. Pada halaman 562, yang pertama adalah hasrat, cinta, kebebasan, sumbangsi, mampu, dan setelah apa dan lain-lain lah istilahnya kan. Di sini dia yang dia pegang teguh itu adalah hasrat dia, karena menurut pendapat orang-orang dia adalah orang yang bersemangat dan selalu meledak-meledak saat berbicara, kayak orangnya berbicara kayak semangat kali, mau menjelaskan ini, semangat kali, cerita ini dia semangat gitu. Nah, ya itulah kan, makanya dia memegang nilai-nilai yang udah dia tuju di hasrat nomor pertama, baru yang seterusnya gitu kan. Oke, Irfan, sebab berikutnya. Sebab berikutnya di halaman 563. Nah, ubahlah nilai-nilai Anda dan Anda akan mengubah hidup Anda. Ini sebenarnya kalau bisa saya jelasin simpelnya, itu seperti contoh nilai yang tadi kita ya, yang 10 itu, yang dari urutan 1 sampai 10. Kan yang tadi urutan 1 dari Pak Agus itu adalah cinta nih. Nah, coba urutan cinta itu tidak di urutan pertama lagi, misalnya di list daftar Pak Agus. Tapi urutan cinta itu ada di urutan kelima atau keenam, dan yang pertama itu diganti menjadi misalnya keberhasilan atau kesehatan. Tentu cara hidup, cara mengambil keputusan dari Pak Agus sendiri pastinya tentunya akan berbeda dibanding jika cinta yang di urutan utama gitu. Contohnya bandingkan nih, misalnya cinta di urutan pertama, terus Pak Agus yang pertama urutannya diganti menjadi kesehatan misalnya ya. Mungkin contoh kasusnya pacar Pak Agus nih tengah malam jam 12 atau jam 1 minta beliin makanan. Tapi Pak Agus di urutan pertamanya udah berubah, tidak cinta lagi, kesehatan. Jam segitu tuh harusnya saya tidur. Saya tidak banyak kali waktu saya untuk membelikan makanan ke pacar saya gitu kan. Nah, itu saja sudah membuat sebuah perbedaan. Benar nggak Pak Agus? Kalau misalnya nomor satunya cinta, kita ganti ke kesehatan misalnya. Nah, itu sendiri kan udah mengubah mindset dari Pak Agus gitu. Tapi kalau misalnya Pak Agus masih nomor satunya cinta, istilah sekarang bucin lah ya kan. Jam 1, jam 2 martabak pun saya carikan ke Bangkinang pun saya gaskan gitu ya kan. Misalnya gitu ya. Pengalaman seseorang kok. Hah? Seorang dulu dia nilai itu mungkin life school dia bilang nomor utama ya. Orang yang udah hilang sekarang. Di sini di halaman 564 yang di kalimat yang di bold, kita bukanlah nilai-nilai kita, tapi kita tuh jauh melebihi dari nilai-nilai kita. Seperti yang tadi dibahas di awal ya. Terus di halaman 565 kalimat yang di bold lagi, nilai-nilai saya harus seperti apa agar dapat menciptakan takdir akhir saya, agar saya bisa menjadi orang yang terbaik, agar memiliki pengaruh terbesar sepanjang hidup saya. Jadi ya kita tuh harus tahu kita tuh mau jadi seperti apa. Jadi nilai-nilai ini yang memberikan pedoman ya, sesuai judul di bab ini, kompas kehidupan kita, yang memberikan pedoman kemana arah kita akan bergerak gitu. Oke. Di sini ada dia bilang lagi apa nilai-nilai yang harus saya tambahkan untuk mencapai tujuan. Nilai-nilai apa yang harus saya hilangkan dari daftar saya agar dapat mencapai takdir akhir saya di halaman 566 ya. Yang kalimat-kalimat yang di bold, manfaat apa yang saya dapatkan dengan menempatkan nilai ini di posisinya sekarang dalam susunan saya. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantu teman-teman untuk mengurutkan yang 1 sampai 10 tadi. Ini yang pertanyaannya ada nilai saya harus seperti apa nilai-nilai yang harus ditambahkan, nilai apa yang harus dibuang, manfaat apa yang saya dapatkan dengan ini di posisi 1, ini di posisi 2. Terus di halaman 567, bagaimana saya harus mengurutkan nilai-nilai saya agar dapat mencapai takdir utama saya. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan ini juga bisa membantu teman-teman untuk mengisi nilai-nilai urutan tadi yang 1 sampai 10 itu. Oke, nah sehingga si Anthony Robbins juga ini, dia juga ada nih daftar baru nilai-nilai yang saya tuju. Tadi kan ada daftar lama nilai-nilai yang saya tuju di halaman 562 yang tadi kan. Dia sehingga dia bertanya pada diri dia sendiri juga ini mungkin kan. Sehingga dia capai sebuah nilai-nilai baru, itu di halaman 568.
inilah nilai-nilai baru yang dituju oleh Anthony Robbins sekarang gitu. Oke, ya. Itu kan yang karena dia udah daftar barunya, dia merasa kalau kesehatan dan kebugaran itu penting bagi dia. Jadi dia urutannya ke nomor pertama, urutan pertama. Udah turun gitu. Asalnya udah turun ke berapa gitu soalnya kan. Karena mungkin hasrat dia udah mencukupi memenuhi nilai-nilai yang tadi yang di bawah untuk dinaikannya gitu. Oke. Nah, di situ kan dia di daftar sebelumnya dia harus merasakan gairah, cinta, kebebasan, sumbangsi, mampu berkembang dan pencapaian dan prioritas terendah dalam merasa bahagia. Nah, di sini kan dia mulai berpikir kalau apa yang akan terjadi pada dia kalau kebahagiaan menjadi prioritas dia. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itulah membuat kita bisa menentukan daftar baru dari nilai-nilai yang akan kita tuju. Ya, jika bahagia prioritas dia biasa korbankan yang lain tuh. Ya. Misalnya bahagia jadi prioritas dia ego apa-apa gitu ya. Iya. Cerita dia ya. Iya. Tapi ya dia utamakan yang lain itu ya. Iya. Dia mencapai itu juga udah bahagia gitu. Ya, dia udah merasakan kebahagiaannya sendiri saya. Mencapai nilai-nilai yang lain. Nah, di halaman 569 di paragraf ketiga yang di bawah. Kemudian saya juga mulai menyadari bahwa ada keadaan emosional tertentu yang harus saya hindari jika saya ingin berhasil. Nah, salah satunya dia ada dijelaskan rasa khawatir. Dia mendapati emosi dan tubuh dia tersiksa oleh kepedihan karena mencoba mengetahui bagaimana dia akan menjaga perusahaan dia terus berdiri dan berjalan. Nah, di sini kan nilai-nilai yang harus dia hindari tentunya rasa khawatir. Dia terlalu mengkhawatirkan perusahaan dia akan terjadi gimana, apa yang akan terjadi pada perusahaannya gitu. Nah, jadi dia percaya kalau dengan khawatir itu dia jadi termotivasi untuk membuat kekhawatirannya itu hilang, membuat tidak khawatir. Ya, jika tidak khawatir. Nah, ya. Nah, jadi dia Kekhawatiran dia fokusnya di kekhawatiran dia aja. ya fokusnya kekhawatiran dia aja. Dia tidak merasa khawatir, dia fokus ke termotivasi kan. Jadi kayak tidak perlu khawatir lagi, tidak boleh khawatir lagi istilahnya agar perusahaannya berkembang. Halaman 570 yang di paragraf kedua yang di bot, ingatlah bahwa kita benar-benar dapat merancang apa yang kita ingin menjadi seperti apa. Nah, di sini kan nilai-nilai tersebut lagi yang udah kita rancang itu dan kita ingin menjadi seperti apa. Tentunya pertanyaan-pertanyaan tersebut akan selalu kita ajukan pada diri kita sendiri dan kita mensortirnya bagaimana yang lebih memberdayakan atau yang tidak memberdayakan gitu. Nah, Inti dari bab ini ya, apa yang kita mau lakukan atau apa yang kita maulah di kehidupan, sama apa yang kita tidak mau lagi di kehidupan. Bukan apa yang orang lain mau kita kerjakan apa, atau orang lain tidak mau kita kerjakan apa gitu. Seperti yang di Seven Habits bilang stimulus dan respon itu ya. Kita kalau orang yang tanpa nilai itu, stimulus kehidupan apa, kita asik-asik merespon gitu. Tapi orang yang punya nilai, stimulus apa, dia sebelum merespon, dia pikir dulu apa nilai dia yang paling penting, sehingga mengarahkan hidup dia ke arah yang seperti Pak Tommy bilang itu. Kalau misalnya kita ada belajar life school, setelah 10 tahun ada belajar life school, setelah 10 tahun terarah arahnya. Kalau nggak belajar life school 10 tahun pun gitu aja terlewati gitu ya. Ya, inti dari bab ini yang menurut saya itulah yang saya tangkap, apa yang kita mau lakukan dan apa yang tidak mau kita lakukan. Kalau menurut bahasa Anthony Robbins, apa yang membuat kita senang, apa yang kepedihan yang kita mau hindari gitu. Ini berarti sumber acuan nomor 3 ya. Sumber acuan itu kan ada 5. 1, keadaan kita yang sudah dibahas terus. 2, pertanyaan yang kita tanyakan. 3 kan, apa yang kita mencari kesenangan, menghindari kepedihan. Itulah nilai kira. Setiap orang nilainya berbeda-beda ya, dan sering waktu yang berjalan pun nilainya bisa berubah-ubah ya. Makanya dia bilang sumber acuan nomor 3 ini salah satu kita mengupgrade-nya atau memastikannya itu ya, hidup kita akan berbeda jauh. Yang seperti contoh Pak Tommy bilang lah, orang yang ada belajar, ada nilainya atau ada yang dia mau tuju, dia dalam 10 tahun itu dia arahnya terarah. Kemungkinan jalannya itu lain ya. Contohnya ini sekarang nggak perlu 10 tahun ya. Dalam 2 tahun aja saya rasa udah agak lain ya arahnya ya.
Kalau tidak ada yang diarahin tuh setelah 10 tahun gitu itu lewat, itu cuma numpang hidup. Kalau menurut saya bab ini udah cukup jelas. Cuman mau praktek di kehidupan lumayan susah. Oke. Berarti untuk bab 15 nilai kehidupan kompas pribadi Anda, sekian sampai di sini ya teman-teman pembahasannya. Oke, kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.